sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Tanggal 13 September lalu, 2022 ini, DPRD DKI Jakarta bersidang untuk memberhentikan Gubernur Anies Baswedan. Kemudian timbul beberapa persepsi publik yang agak menyesatkan atau agak keliru ya. Jadi, saya menuliskan saja artikelnya yang berjudul DPRD memberhentikan Gubernur Anies, tanda tanya itu. Nah, karena memang aturannya begitu, tidak ada yang istimewa dari sidang itu gitu. Sahabat, memang aturan undang-undangnya begitu. Persisnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 78 yang bilang begini. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena A. berakhir masa jabatannya. Dan ini yang penting, DPRD memang mesti mengumumkannya sesuai pasal 79 yang bilang begini. Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 tadi diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Jadi, ya memang prosedurnya begitu, sahabat. Bukan lantaran DPRD itu telah berjuang sedemikian rupa begitu ya, sehingga seorang kepala daerah yang katakanlah tidak berprestasi begitu lalu diberhentikan alias dipecat. Tidak begitu persoalannya, atau tidak begitu duduk perkaranya. Nah, itulah sahabat yang terjadi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta baru-baru ini tanggal 13 September lalu, di mana Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi berkata, maka Saudara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu. Sidang paripurna seperti itu tidak ada istimewanya, biasa-biasa saja, sesuai prosedur perundang-undangan. Alias memang sudah semestinya begitu. Kalau masa jabatan kepala daerah itu habis, ya sudah, diberhentikan saja. Ya mau apa lagi? Justru yang istimewa adalah sidang paripurna sebelumnya, sahabat. Saat DPRD DKI Jakarta menggelar sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 atau disebut dengan P2 APBD pada Rabu 7 September 2022 kemarin itu. Di situ terjadi keriuhan saat fraksi PSI sendirian menolak laporan pertanggungjawaban Gubernur Anies lantaran banyak temuan BPK serta kejanggalan yang tidak mendapat penjelasan. Lah bagaimana mau dapat penjelasan kalau sang gubernurnya pun mangkir, tidak hadir dalam sidang paripurna untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dan ini yang mengherankan atau istimewa begitu, di sidang itu walau gubernurnya mangkir dan laporannya sumir, namun semua fraksi selain PSI bisa menerima atau menyetujui laporan pertanggungjawaban yang seperti itu kualitasnya. Nah, yang itu sahabat baru bisa ditanyakan, aneh atau istimewa kalau begitu. Ya, demikian segala catatan ringkas mengenai soal DPRD memberhentikan Gubernur Anies. Memang aturannya sudah begitu, tidak ada yang istimewa dengan hal itu. Kiranya bisa menjadi perspektif, dan jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.